Serayu Pot and Terakota terletak di Ubud Gianyar, tepatnya di Jalan Gunung Sari, Piatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Apa sih Serayu Pot and Terakota itu? Nah, Serayu Pot and Terakota itu simpelnya adalah toko kelontong yang juga menjual tembikar dengan beberapa aktivitas keren yang kinda healingnya orang-orang sibuk. Tempat ini bisa dibilang terkenal atau mendadak viral dengan tidak sengaja karena penataannya yang ikonik, unik, dan tentunya instagramable. Siapa sih sosok di balik toko ini yang justru jadi alternatif wisata saat ini? Ini dia seharian bareng ownernya Serayu Pot and Terakota Ubud. Ini adalah Bapak Cameng yang merupakan owner atau pemilik dari suatu toko kelontong sekaligus toko tembikar yang bernama Serayu Pot and Terakota. Dan sekarang adalah waktunya untuk membuka toko. Pak Cameng sudah membuka tokonya mulai dari pukul 5 dini hari. Wah gila sih, ini tuh masih subuh banget. Pak Cameng udah mulai aktivitas rutinnya di toko, sementara keluarganya jelas sudah mulai juga lah. Ibu atau istri dari Pak Cameng sudah mulai ke pasar dan persiapkan sarapan atau segala kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, Pak Cameng ini sudah memiliki 3 orang anak, 2 orang putra dan seorang putri, yang semuanya udah dewasa. Jadi mereka sudah punya pekerjaan dan rutinitas masing-masing. Nah, sekarang kan Bapak udah selesai nyapu, terus Bapak ngapain? Iya, Bapak rapi-rapiin tempat kerja. Iya. Setelah bersih-bersih, Pak Cameng juga tentunya mengawali rutinitasnya di toko dengan bersembahyang atau mengaturkan persembahan suci terlebih dahulu. Nah, toko Serayu ini menerima berbagai jenis titipan makanan seperti gorengan, nasi bungkus, dan snack lainnya. Karena ini daerah Ubud dan lokasi toko Serayu ini dekat dengan beberapa villa, hotel ataupun restoran, jadi dagangan ini bisa dikatakan sebagai penyedia sarapan pagi bagi para pegawainya. Kalau sebelum pandemi, dagangan seperti nasi dan gorengan ini dijual lebih banyak jumlahnya karena terhitung jumlah pekerja yang ramai dan pastinya habis. Akan tetapi karena pandemi seperti sekarang ini, pariwisata sedang sepi dan tentunya banyak pegawai yang sudah di PHK. Kopi di pagi hari. Ini udah kayak rutinitas dari mayoritas bapak-bapak di Indonesia ya, termasuk juga rutinitas dari Pak Cameng itu sendiri. Kopi apa ya, Pak? Ya, kopi Bali. Iya, kopi Bali. Nanti aja ya. Pak Cameng bisa dibilang pribadi yang santai banget. Dalam melayani orang-orang yang belanja, nggak ada manner-manner khusus. Yang terpenting adalah tetap ramah dan terbuka aja sama siapapun yang datang ke tokonya. Seperti sekarang ini, Pak Cameng tetap ngopi santai menikmati paginya Ubud sambil mengunyah pisang gorengnya yang sudah mulai mendingin. Sambil juga jagain toko yang lagi ada orang belanja. Nah, manis. Karena ini gue udah nangkep pasti manis. Masih hangat ya? Hah? Masih hangat? Enggak begitu. Karena kayak cuacanya dingin, jadi dia pasti cepet banget dingin. Oh. Nah, sudah selesai persiapan hingga sarapan, kini Pak Cameng akan mempersiapkan kegiatan berikutnya, yaitu melukis. Beliau aslinya adalah seorang pelukis, seorang seniman, yang kini menggeluti kendi atau tembikar sebagai media dalam menuangkan karyanya. Wah, unik banget ya. Pak Cameng ini sangatlah ramah dan juga terbuka.
Beliau suka berbagi pengalaman dan cerita dengan pengunjung-pengunjung yang datang. Ya, itu juga kalau pengunjungnya mau ngobrol sama bapaknya. Biasanya ada sampai berapa kendi yang akan Bapak lukis? Ya, nggak tentu juga, kadang-kadang ada rencana 3 atau sampai 5, nanti setelah mau ngambil cat kadang-kadang nambah lagi, tergantung juga nanti di perjalanan Bapak bekerja tuh ya ada pas lagi mood gitu, lebih baik yang lain ambil lagi, bisa nambah lagi 10, itu tergantung juga ya. Sudah berapa tahun usia toko Serayu hingga saat ini, Pak? Sering Bapak bilang 15 tahun. Pak Camang bercerita, pada mulanya Pak Camang dan istrinya hanya memiliki sebuah toko kelontong dengan menjual 5 buah kendi atau tembikar yang berukuran agak besar. Pada saat itu, Pak Camang sangat sayang sekali dengan kelima kendinya. Setiap pagi dikeluarkan, dipajang di depan toko. Akan tetapi, saking sayangnya, Pak Camang takut kalau kendi itu akan hilang. Sehingga ketika hendak tutup toko, kelima kendi tersebut kembali dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan pun tetap saja Pak Camang itu tidak tenang dalam tidurnya. Makin hari makin berkembang, jumlah kendi atau tembikar yang dimiliki Pak Camang pun makin bertambah banyak. Wah, saat bercerita, Pak Camang tertawa, membayangkan sebetapa lelahnya jika setiap hari harus mengeluarkan dan memasukkan tembikarnya yang sudah sangat banyak. Pak Camang pun berkata, Terus tiap hari kan payah masukin. sehingga Pak Camang pun akhirnya memilih untuk pasrah dan ikhlas, menerima apapun yang terjadi terhadap kendi-kendinya. Setelah dagangan titipan sudah mulai habis atau sedikit, Pak Camang akan memindahkannya dan ditata di meja warung. Berikutnya beliau memindahkan perlengkapan melukisnya dan mulai melukis di tempat favoritnya. Ya, sebenarnya itu bukan tempat favorit bagi Pak Camang karena Pak Camang biasanya bisa melukis di mana saja. Akan tetapi itu adalah spot yang sangat cocok dan enak dilihat oleh para pengunjung ketika Pak Camang melukis di tempat tersebut. Oke, kegiatan bapaknya sekarang itu kan udah mulai lukis-lukis nih. Jadi sembari bapaknya masih lukis-lukis, kita juga mau nikmatin atau coba spot foto yang ada di Serayu Pot Entera Kota ini. Jadi mumpung udah terang, cuacanya bagus, lightingnya udah dukung, kita bakalan eksekusi foto-foto bagus. Oke, ayo kita foto-foto. Penataan dari para pot atau tembikar yang ada di Serayu tersusun sedemikian rupa dikarenakan pemaknaan oleh Pak Camang terhadap tembikar-tembikar yang ia jual. Di Bali, khususnya oleh umat Hindu, tembikar-tembikar dengan bentuk tertentu merupakan salah satu sarana persembahyangan, sehingga semestinya ditempatkan di atas untuk mempertahankan nilai-nilai kesuciannya yang biasa disebut sukla. Wah, gila banget sih. Mungkin lebih banyak yang tahu tempat ini adalah spot foto kece atau instagramable ketimbang toko kelontong, right? Nggak salah, karena Pak Camang super kreatif ngedesain look tokonya sampai jadi ikonik kayak gini. Bapaknya kaget banget kalau tempatnya bisa seviral ini dan yang datang untuk sekedar foto-foto bisa serame ini. But of course, ada bad impact-nya. Dan itulah yang mendasari beberapa perubahan yang ada di Serayu Pot Entera Kota ini. Kendi yang berukuran agak besar, tembikar-tembikar yang pecah, dan tulisan ini mungkin udah bisa jadi jawabannya ya. Anjing hitam besar ini adalah Yatim. Yatim ini bisa dibilang ramah dan gak nakal, tapi lucu banget, apalagi dengan perawakannya yang sehat dan gemuk, walaupun sedikit nakutin ya. Nah, Pak Camang masih melukis kendi nih, dan ini ada beberapa yang udah jadi. Lukisan-lukisan Pak Camang ini bisa dibilang cukup detail, mengingat media yang digunakan adalah tembikar. Iya, kita udah tahu nama tempat ini Serayu Pot Entera Kota, but wait, kenapa sih dinamain Serayu? Jadi tempat usaha ini Bapak kasih nama Serayu, terus sebenarnya
Bapak ambil dari sebuah nama sungai di India. Kalau di India orang sudah kenal sungai itu kan ada 7 yang dikenal. Orang Bali bilangnya itu Saptaganga, ya Saptaganga ya 5 sungai. Gangga itu kan sungai. Itu salah satunya adalah Sungai Serayu. Kenapa mesti Serayu, Sungai Serayu? Bapak ambil spiritnya sungai itu, dia memiliki sifat yang mengalir dari hulu ke hilir. Terus dalam spirit itu juga Bapak pengen memberikan sebuah terapi atau mengingatkan bahwa hidup ini mesti dijalani seperti sungai yang menuju hilir, berjalan terus liku-liku perjalanan sebuah sungai, aliran sungai itu kan dia menembus rintangan, apapun mesti dihadapi dalam sebuah proses perjalanan. Tuh. Apakah Bapak bahagia dengan pekerjaan ini? Aduh, kalau ditanya itu bahagia sekali. Karena apa? Bapak nggak punya pilihan pekerjaan lain. Dan pekerjaan Bapak ini betul-betul menghibur Bapak. Saat Bapak pusing, wah inilah obatnya. Bisa ya, saat bagaimana lagi galau gitu, kalau udah bikin kita gini konsentrasi, kita nggak sempat jadinya memikirkan hal-hal yang lain. Makanya kalau Bapak pikir ini adalah, kalau trennya sekarang itu mungkin orang mengenal yoga itu. Ada yoga tertawa, yoga pokoknya banyak ya jenis. Ini sebenarnya Bapak mengaplikasikan ini, kita beryoga juga. Yoganya yoga art painting ya. Kita konsentrasi karena yoga itu sebenarnya kan berhubungan. Yoga itu artinya kan berasal dari kata yud yang artinya berhubungan. Bagaimana berhubungan dengan Tuhan, konsentrasi. Yoga itu tidak semata-mata yang punya gerak gini, orang gini, bukan. Itu yoga asana, yoga jasmani, tubuh sehat gitu. Kalau yoga yang lebih di sisi lainnya itu adalah konsentrasi. Makanya orang Bali itu sebenarnya dulu udah melakoni semacam yoga itu. Karena apa? Orang Bali, ibu-ibu terutama saat ada upacara apa, dia konsentrasi bikin jahitan dengan semua itu. Kalau nggak konsentrasi kan tangannya bisa kena. Itu konsentrasi ya, itu yoga. Kayak sini juga bisa kita konsentrasi. Ya, konsentrasi dalam artian kalau kita berpikir kekinian komersial ya, konsentrasi mendapatkan duit mungkin ya kan gitu. Tapi di sisi lain kita sebenarnya konsentrasi, kita nggak sempat memikirkan yang lain dalam artian orangnya ke sana, orang ini itu enggak, kita bekerja lah. Mungkin ada kalau yoga itu ada catur yoga, kita sini sudah menjalankan karma yoga, kerja kita perlu gitu ya. Itu kita bekerja tidak merugikan orang lain, tapi kita senang gitu.
Thanks for watching and see you in the next video.